Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Pertama-tama tentunya di video saya sebelumnya juga sudah saya informasikan ya bahwa gaji ke-13 itu saya ya di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan Bank BRI itu cair tanggal 2 Juni 2026 jam 12.21 ya. Namun dari komentar beberapa teman kita ya Bapak Ibu pensiunan itu tanggal 2 Juni banyak juga yang belum cair, bahkan kemarin tanggal 3 Juni juga ada beberapa teman kita Bapak Ibu pensiunan menginformasikan belum cair begitu. Memang seperti pada video-video saya sebelumnya juga saya sudah menginformasikan ya bahwa berdasarkan pengalaman tahun lalu, berdasarkan pencairan THR itu juga memang tidak serentak begitu. Jadi makanya PT Taspen juga menggunakan kalimat mulai ya. Jadi mulai 2 Juni 2026. Jadi kalau disebut mulai berarti ada juga yang tanggal 3 gitu atau tanggal 4 mungkinnya gitu. Jadi yang paling cepat itu ya tanggal 2 Juni 2026 cairnya begitu. Makanya di situ juga Taspen menggunakan kata mulai gitu. Jadi ada kemungkinan besar itu ada yang tidak cair pada tanggal 2 Juninya begitu. Nah, itu terima kasih ya kepada Bapak Ibu pensiunan yang telah memberikan informasi ya di kolom komentar yang uh, mungkin di kota ini sudah cair, di kabupaten ini sudah cair, lalu di bank ini sudah cair, bank ini belum cair begitu ya. Karena memang betul artinya bahwa itu pencairan itu tergantung dari kabupaten kotanya dan juga banknya, artinya itu kadang-kadang berbeda-beda. Contohnya kalau saya di Kabupaten Bekasi gitu ya mungkin ya, itu saya kan Bank BRI tanggal 2 Juni 2026 sudah cair, bisa saja di Kabupaten Bekasi kalau bank yang lain begitu mungkin ya ada yang belum cair. Begitupun di Bank BRI bisa saja Bank BRI itu saya di Kabupaten Bekasi cair, tapi di Bank BRI di kabupaten kota lainnya mungkin belum ada yang belum cair begitu ya. Itu memang tidak sama begitu ya. Itu tergantung dari kabupaten kota dan banknya begitu. Nah itu terima kasih ya kepada Bapak Ibu pensiunan yang sudah memberikan informasi ya tentang pencairan apakah sudah cair atau belum. Mudah-mudahan dari informasi Bapak Ibu itu berguna untuk teman-teman kita yang lainnya yang kebetulan mungkin di kabupaten atau bank yang sama ya gitu dengan Bapak Ibu semua yang memberikan informasinya. Nah itu ya mengenai pencairan gaji ke-13, mudah-mudahan ya untuk Bapak Ibu pensiunan nih tanggal 4 ya, tanggal 4 Juni 2026 itu semuanya sudah cair ya, mudah-mudahan ya. Artinya yang kemarin tanggal 2 dan 3 Juni 2026 yang menginformasikan belum cair, mudah-mudahan tanggal 4 Juni 2026 ini sudah cair semua ya, itu harapan kita semua ya Bapak Ibu pensiunan begitu. Nah itu sebelumnya saya sudah juga informasikan bahwa gaji ke-13 itu ya besarannya itu sesuai dengan atau sama dengan gaji rutin bulanan kita, namun di gaji ke-13 kita itu tidak ada potongan Askes atau BPJS ya. Nah di sini saya ingin merespon beberapa komentar ya, itu yang mengenai tadi sudah ya mengenai pencairan gaji ke-13. Sekali lagi saya berharap ya, kita berharap semua bahwa teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan itu semuanya sudah cair ya tanggal 4 Juni 2026 ini begitu. Itu ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah ini ada komentar ya, itu seperti biasa, seperti komentar dari Ibu Mardianita, ini ya semoga rapelannya ya Pak, karena sudah cair diomongkan oleh Pak Prabowo gitu, pensiunan naik tahun 2025. Ini mohon maaf ya Ibu Mardianita ini ya, itu untuk rapelan tidak ada karena memang belum ada kenaikan gaji. Ini
komentar dari Ibu Mardia Gita ini juga direspon ya, atau dikomentari juga oleh Ibu Edice Rajah ya. Mana ada rapelan, sejak kapan ada kenaikan gaji? Rapelan ada kalau ada kenaikan gaji sobat pensiun. Artinya ini Ibu Edice Rajah ini juga sama ikut mengingatkan kita semua lah ya. Artinya ini merespon komentar dari Ibu Mardianita bahwa komentar dari Ibu Elisa Raja itu mana ada rapelan gitu. Sejak kapan ada kenaikan gaji? Artinya rapelan itu kan kalau ada kenaikan gaji ya. Selanjutnya juga ini juga ya dari Ibu Mayang ya, itu akun Mayang itu tinggal menunggu katanya ada rapelan gaji. Jadi Ibu Mayang juga ini dapat informasi ada rapelan gaji. Lalu juga dari akun tes coba ya. Ini terima kasih tinggal menunggu kenaikan gaji dan rapelan nih, mudah-mudahan cepat cair gitu. Nah ini kan artinya juga ini akun tes coba juga mengharapkan ada rapelan dan kenaikan gaji ya gitu. Yang mungkin dapat informasi dari channel-channel lain ya. Begitupun untuk akun Ibu Hajah Supartinah ya, yang diharapkan itu selain gaji 13 rapelan sangat diharapkan cepat cair gitu. Jadi juga mengharapkan cair ini rapelan gaji ke-13. Jadi lalu juga Kang Asep Nurul ya ini beda ya kayaknya. Jadi itu ya untuk Ibu Mardianita, Ibu Mayang, lalu akun tes coba juga Ibu Hajah Supartinah ya untuk rapelan itu tidak ada ya, dan kenaikan gaji juga tidak ada karena sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah ya atau PP kenaikan gaji yang baru yang menggantikan itu PP tentang kenaikan gaji pensiunan yang lama itu ya, yang lama itu kan PP nomor 8 tahun 2024 ya, itu kenaikan gaji untuk pensiunan yang terakhir. Jadi itu belum ada penggantinya. Jadi belum ada peraturan pemerintah PP kenaikan gaji yang baru yang menggantikan PP nomor 8 tahun 2024. Ya sehingga dengan belum adanya peraturan pemerintah kenaikan gaji tentunya belum ada kenaikan gaji ya. Jadi kalau belum ada kenaikan gaji tentunya belum ada rapelan. Memang betul ya Bapak Ibu pensiunan, ini setiap bulan pastilah itu muncul isu atau berita tentang rapelan dan kenaikan gaji dan kadang-kadang juga menyebutkan tanggal pastinya begitu ya. Jadi tolong hati-hatilah dengan berita tentang rapelan dan kenaikan gaji, jangan mudah percaya begitu intinya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Asep Nurul ya, mau bertanya Pak, kalau mau pindah dari kantor pos ke Bank BRI gimana ya caranya? Artinya mungkin pertanyaan Bapak Asep Nurul ini kan mungkin sekarang menggunakan yang pencariannya lewat kantor pos lalu ingin dipindahkan ke Bank BRI. Kalau menurut saya sih ya kan karena kita kan bank mitra yang kita tunjuk untuk mencairkan gaji rutin bulanan kita kan itu kita awalnya kan kita laporkan ke PT Taspen kan waktu itu. Jadi kalau mau mengganti kantor pos ke Bank BRI atau ke bank mana begitu, artinya saya itu Bapak harus ke kantor datang langsung ke kantor PT Taspen yang terdekat begitu ya untuk mengganti bank mitranya gitu ya, dari kalau Bapak Asep Nurul kan dari kantor pos ke Bank BRI begitu. Jadi langsung saja ya Pak Asep Nurul ini dan yang datang ke kantor PT Taspen terdekat untuk meminta diganti ya bank mitranya dari kantor pos ke Bank BRI. Selanjutnya ini juga ya, ada pertanyaan ini ya dari Ibu Lindawati, itu mau tanya nih, itu gaji ke-13 kita terima full tanpa potongannya, yaitu kita terima full kayak gaji besarannya PNS aktif. Artinya ini, lalu juga ini ada juga nih bertanya dari channel Aja 01 ya, gaji ke-13 terimanya sama dengan gaji tiap bulan. Gimana katanya tidak ada potongan akses, artinya ini
Bapak channel aja ini menerima gaji ke-13 sama dengan gaji yang rutinnya gitu katanya. Mungkin kata saya kan diinformasikan tidak ada potongan hasil atau BPJS ya. Betul ya, artinya Ibu Lindawati, Bapak kalau nggak salah ini ya yang menggunakan akunnya channel aja 01 ini ya. Betul, ini bahwa gaji ke-13 itu memang tidak ada potongan askes atau BPJS. Jadi gaji ke-13 itu besarannya sama dengan gaji rutin bulanan kita, namun itu tidak ada potongan askes atau BPJS. Karena setiap bulan saya itu ada di rinciannya itu potongan askes atau BPJS untuk gaji rutin bulanan saya. Tetapi untuk gaji ke-13-nya itu tidak ada potongan askes atau BPJS. Bagaimana cara membuktikannya? Itu bisa lihat di akun Taspen Online Service dan akun atau aplikasi Andal by Taspen. Jadi bisa lihat di aplikasi Taspen Online Service dan aplikasi Andal by Taspen ya. Di akun di aplikasi Taspen Online Service ya, ini kalau Bapak harus bikin akunnya dulu dan harus mendownload rinciannya. Kalau tidak mendownload ya itu totalnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau Bapak mendownload uh, rincian gaji rutin bulanan dan rincian gaji ke-13 itu akan kelihatan bedanya. Itu harus download dulu dari aplikasi Taspen Online Service gitu. Nah, di aplikasi Andal by Taspen itu juga Bapak harus bikin atau Bapak Ibu harus bikin akunnya dulu untuk bisa membuka informasi rincian gaji rutin bulanan, informasi rincian gaji ke-13 itu bikin akun dulu di aplikasi Andal by Taspen. Nah ini saya buka ya di aplikasi Andal by Taspen. Nah itu muncul itu ya dari ada 3 rincian ya ketika saya buka menu pensiun bulanan gitu ya di aplikasi Andal by Taspen karena saya kan punya akunnya gitu. Itu yang Juni 2026 itu muncul dua, yaitu yang gaji rutin dan gaji ke-13 gitu. Nah, itu beda itu jumlahnya. Jadi gaji ke-13 itu sedikit lebih besar dari gaji rutin bulanan gitu. Karena gaji ke-13 saya itu tidak ada potongan asis atau BPJS. Jadi kalau saya ketik yang klik di yang gaji ke-13 itu ada rinciannya memang tidak ada potongannya untuk askes gitu ya untuk channel aja ya yang untuk channel aja 01 ini yang bertanya gitu. Jadi itu bisa langsung dibuktikan di aplikasi Andal by Taspen maupun aplikasi Taspen Online Service. Namun kita harus punya akun dulu, bikin akun di Taspen Online Service, lalu kita download kalau di aplikasi Taspen Online Service ya. Itu harus download gitu, di-download dulu. Sedangkan kalau di Andal by Taspen itu tidak perlu download karena ketika kita klik gitu ya, apa yang rincian gaji ke-13 itu langsung muncul ini dan tidak ada dan potongannya itu tidak perlu di-download kalau di Andal by Taspen begitu ya. Namun tetap dua-duanya harus membuat akun ya seperti itu. Itu ya untuk jawaban dari channel aja ya maupun Ibu Linda ya itu. Kalau Ibu kita Komala juga tentang rapel ini ya, itu tidak ada Bu ya. Nah itu ya jawaban saya untuk pertanyaan dari Ibu Lindawati dan juga channel aja 01 ya. Selanjutnya ini seperti biasa ya, ini Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri atau memberikan informasi ya tentang cair atau belumnya gaji ke-13 ini ya. Ini terima kasih ya. Namun ini mohon maaf ini belum sempat saya rekap semua yang sempat saya rekap saja ya. Pertama Bapak Subandi dari Pontianak ya. Lalu Ibu Aisyah Hamid dari Jakarta Pusat, Kramat Sentiong ya. Lalu dari Bapak Jainuddin, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dari Pak D, dari Pak Jainuddin, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan,
dari Bapak Pak D ya, dari Pekalongan Jawa Tengah, Bapak Sudarmadi Mojokerto Jawa Timur, Bapak Ahmad Junaidi Buleleng Bali, lalu ada akun Bopung memperkenalkan diri Ibu Sri Puji Astik dari Bojonegoro Jawa Timur pensiunan tahun 2011 ya. Lalu Bapak Mistur Al-Iman dari Bondowoso, Jawa Timur, Bapak Ahmadi dari Ampah Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ibu Listiari Nililik dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Bapak Perda Suparno, Blitar, Jawa Timur, Bapak Isna Gumilar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ya, lalu ini mohon maaf ya Ibu Misna mungkin ya Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Samsung Galaxy Samsung Galaxy A80 Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Ibu Iim Suryati, Bandung, Jawa Barat, Bapak Asep Rahmat dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bapak Paimin, Kabupaten Malang, Sumber Manjing, Wetan, Malang Selatan, Jawa Timur, Bapak Sihono ya dari Cilacap, Jawa Tengah, Ibu Ratni Sumedang, Situraja, Jawa Barat, Ibu Selvi Pices NTT, Ibu Nilawati Palembang, Sumatera Selatan, Ibu Fauziah Kul, Sukabumi, Jawa Barat, Mbah Miati Lampung, Bapak Suharno MS, Payakumbuh, Sumatera Barat, Ibu Brigita Sugiatun, Sukabumi, Jawa Barat, Bapak Mariadi dari Depok, Jawa Barat ya, Bapak Joko Mardiantono, Kota Madiun, Bapak Ujang Dani, Tangerang ya, Ibu Sisilia Sogen dari Polres Timur NTT, Bapak Ali Junaidi Abdullah, Kepulauan Riau, Bapak Suyatmo dari Bojonegoro, Jawa Timur, Bapak Tagop ya, Indramayu, Jawa Barat, Bapak Eka Bayu ya dari Binjai, Sumatera Utara, pensiunan TNI Angkatan Darat, Ibu Suyati Ati DKI Jakarta, lalu Bapak Farel Al-Fariji ya dari Garut, Jawa Barat, lalu akun Oppo A1K, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Bapak Jaman ya ini dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ya, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, lalu Bapak Junaidi, Kota Tangerang, Banten, Ibu Jamilah Jahara, Pontianak, Kalimantan Barat, lalu Bapak Haryanto dari Purwokerto, Jawa Tengah, ini pensiunan guru SD Kabupaten Purbalingga tahun 2019, lalu Ibu Haja Supartina dari Kulon Progo ya, Jogja, Bapak Albi ya, CRB Cirebon, Jawa Barat, Ibu Palupi dari Curug ya, Rejang Lebong, Bengkulu, dan Bapak Muhammad Kata dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, lainnya belum sempat saya rekap. Lalu saya juga ingin menyapa ya untuk teman-teman Bapak Ibu pensiunan yang berada di Provinsi Jawa Barat, namun belum semuanya atau karena ada 135 orang yang memperkenalkan diri dari Provinsi Jawa Barat ini yang paling banyak ya. Ini saya sapa dulu dari Jawa Barat, Bapak Ade Hermawan, Ibu Dwi Rahdiwani ya. Sedangkan untuk di Bandungnya ya, Jawa Barat Bandung ada Ibu Ara Menur, Bapak Anas Lutfi, Ibu Ati Rohati, penerima pensiunan janda tahun 1995, Ibu Eldona ya itu dari Asabri ya, pensiun 2012. Ini saya bacakan dari Bandung semua ya. Lalu Bapak Hasni, Ibu Neneng Rosida, Ibu Nina Rusmina, Ibu Nirdiati Siti, Ibu Bapak Rofi Idris, Ibu Rokaya Setiawati, lalu Ibu Ini Mulyani ya, pensiun 2017, Bapak Jainuddin Ansori, lalu pensiunan dari Unpad Bandung, itu Bapak Rindam Abang, Bulukor, Bapak Hasan Ridwan ya, Ibu Neneng Dela, Bapak Hartono, lalu Ibu Iim Suryati, Bapak Dadun Usep, itu dari Ibu Iim Suryati, yaitu semua yang tadi saya sebutkan dari Bandung. Sedangkan dari
Bapak Dadun Irsad itu dari Bandung Barat ya, Bapak Asep Suhada dari Kabupaten Bandung, Pensiunan Pemda Kabupaten Bandung 2020 ya. Ini lalu Ibu Mimin Suminar dari Kabupaten Bandung, Ibu Misna Gurmila dari Kabupaten Bandung, Bapak Asep Rahmat Kabupaten Bandung, Bapak Ara Juhara Kabupaten Bandung Soreang, Bapak Raden Abidjar dari Kabupaten Bandung Soreang, lalu Ibu Tuti dari Kabupaten Bandung Jawa Barat ya. Jadi yang saya sapa itu untuk yang di Bandung dan Kabupaten Bandung ya itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.